Baik, kita mulai saja. Hari ini kita akan diskusinya akan berada di seputar kajian politik luar negeri atau analisa kebijakan luar negeri. Dan kalau dilihat dari slide yang ada di layar sekarang, sebenarnya kita ambil 3 keywords. Pertama adalah kepentingan nasional, lalu nanti akan dihubungkan dengan perlindungan WNI, dan kemudian juga aspek image building. Jadi kita tidak akan so much konsentrasi pada isu COVID karena itu pembahasannya sudah banyak sekali di mana-mana. Tapi nanti mungkin contoh-contohnya akan juga dikaitkan dengan kondisi sekarang. Dan untuk memulai, kami persilahkan, saya sudah janjian sama Mas Eko dan Mas Dino. Monggo diperkenalkan dirinya dari Mas Eko dulu mungkin. Silakan Mas. Pak Dino dulu dong, Pak Disia. Enggak, yang paling ganteng dulu lah. Yang paling ganteng dulu lah. Mas Eko, monggo Mas Eko. Halo, salam buat semuanya. Terima kasih buat Sylvie dan Pak Edi yang sudah menginisiasi ini. Saya saat ini di KBRI Tokyo, kebetulan di bagian media, makanya saya sempat mengusulkan masalah image building ini, karena sebenarnya pelindungan WNI itu adalah sesuatu yang otomatis bagi para diplomat, tapi menjadi elemen tambahan karena ada unsur medsos dan liputan media. Jadi kalau zaman dulu perlindungan WNI itu berjalan otomatis tanpa apresiasi, tanpa kritik dari umum masyarakat, sekarang semua yang kita lakukan salah dikit, waduh dicela-cela. Jadi I think unsur perlindungan dan kepentingan nasional ini sekarang ditambah lagi dengan unsur image building yang dimunculkan akibat semakin menyebarnya media, masyarakat juga semakin connected gitu. Jadi mudah-mudahan diskusinya kaya. Siang ini kalau ada pertanyaan saya siap untuk menjawab dan melengkapi nanti dari Pak Disia dan Pak Dino. Terima kasih. Kalau dari segi penempatan udah di mana aja Mas Eko? Posting pertama, aduh ini jadi malu dibanding Pak Dino, tapi anyway, posting pertama Korea Utara, posting kedua Singapura, posting kedua Singapura, negara kedua Singapura, posting keduanya ngikutin jejak Pak Dino di KBRI Canberra dan sekarang di KBRI Tokyo. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Eko. Mas Dino, short introduction please. Terima kasih Bu Sylvie. Salam Pak Agus sama Pak Ludiro. Salam hangat semua teman-teman yang ada di Jakarta dari Beijing. Nama saya Dino Kusnadi. Saya alumnus HI Unpar. NRM-nya 388177. Ingat. Nomornya cantik soalnya. Saya sekarang berada di KBRI Beijing. Saya baru datang 15 Januari yang lalu. Saya menjadi wakil kepala perwakilan di sini. Jadi tugas saya sebenarnya adalah mendukung tugas visi misi dari duta besar dan juga menjaga konsistensi dari kinerja teman-teman yang ada di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, konsuler, sama atas yang lain. Di sini juga memang saya belum menjabat sebagai Head of Chancellery yang menjadi untuk bagian keuangan dan perencanaan, tapi intinya tugasnya saya adalah bagaimana menjaga konsistensi pelaksanaan polugri kita yang ada di Tiongkok ini, hubungan bilateral, dan bisa sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesianya, baik lewat landasan filosofis, Pancasila pembukaan UUD, strategi polugrinya kita, termasuk juga implementasi politik luar negeri kita yang dicanangkan oleh Kemlu sebagai 4+1. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena kan kalau teman-teman dari akademisi melihat
dari konteks bagaimana menganalisis suatu foreign policy ya. Nah, kalau kita di Kemlu sama di perwakilan, ya tugas kita adalah mengimplementasikan. So as a bureaucrat, kita menjalankan apa yang diputuskan oleh para politicians, baik itu kepala negara maupun menteri, untuk mengarahkan politik luar negeri kita ke sana gitu. Nah, tugasnya kita itu kita melaksanakan. Tapi selain memang melaksanakan, kita juga punya peran penting untuk memberikan masukan-masukan atau usulan kebijakan itu seperti apa. Jadi kita bottom up, menyampaikan usulan, masukan, bagaimana kebijakan luar negeri, baik itu pada yang day-to-day strategi itu dilakukan, diputuskan pada level politis, dan setelah itu diputuskan, ya kita melaksanakan gitu di situ. So that's the cycle of decision-making process yang di mana posisinya kita itu berada. Nah, ketika sekarang kita melihat topik Indonesia's foreign policy, citizen protection, sama image building, cara berpikirnya saya juga sama gitu. Bagaimana memasukkan konten citizen protection ini sama image building ini ke dalam foreign policy-nya kita, baik dari segi landasan filosofis, strateginya apa, sama implementasinya apa. Apakah ini konsisten nggak dalam kita menjalankan citizen protection maupun image building? Nah, kenapa ini harus konsisten? Karena dalam melakukan pelaksanaan ini juga kita kan juga ada pertanggungjawaban anggaran kan ya. Anggaran itu harus dipertanggungjawabin. Jadi kalau misalnya kita bikin kegiatan sesuatu, itu harus relevan. Relevansinya dari apa ya? Cara kita mengawasinya itu adalah lewat apakah ini prioritas atau tidak, apakah ini juga sesuai dengan strategi politik kita juga apa enggak, apakah itu memang sesuai dengan nawacitanya presiden atau 5 prioritas pemerintahan kita 5 tahun ke depan. Nah ini, mindsetnya kita di perwakilan adalah dari bottom up, apakah satu kegiatan, kebijakan atau pelaksanaan poligrenya ini konsisten dengan values-values yang ada di pimpinan politiknya kita. So itu yang saya bayangin ya nanti. Oke, terima kasih Mas Dino. Saya langsung saja masuk dari situ, masuk ke